Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya saya Tri Andika kembali menyapa Anda dalam program Talk Show Jambi TV dengan tema mekanisme perizinan SPPIRT melalui OSS RBA. Pemirsa, sebuah industri rumah tangga yang melakukan kegiatan produksi tentunya membutuhkan sertifikat produksi pangan yang dikenal dengan SPPIRT. Nah, untuk itu pemirsa, di Kota Jambi sendiri kita akan lihat bagaimana mekanisme dari perizinan SPPIRT ini berjalan dan bagaimana cara atau prosedur agar produk usaha kita bisa mendapatkan SPPIRT ini di Kota Jambi. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber kita yang sudah spesial kami hadirkan hari ini, yaitu Ibu yang mewakili dari Dinas Kesehatan Kota Jambi yang sudah hadir bersama kita di Studio 2 Jambi TV. Akan saya sapa. Yang pertama adalah Ibu Apoteker Faridatul Umi S.Farm. Beliau adalah Subkoordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Jambi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita langsung saja akan berdiskusi terkait tema yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin tahu itu Bu, bisa Ibu jelaskan yang pemirsa tentunya ingin bertanya-tanya juga, SPPIRT itu apa Ibu? Baik, terima kasih Mas Andika. Selamat malam pemirsa Talk Show. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait tentang SPPIRT. Jadi SPPIRT itu adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang biasanya diperoleh oleh pelaku usaha UMKM, dalam hal ini industri rumah tangga pangan, yang mereka mendaftarkan perizinannya sudah secara OSS RBA, Online Single Submission Risk-Based Approach. Ya. Kalau itu tadi adalah yang dimaksud dengan SPPIRT itu, kemudian tentunya pemirsa juga bertanya-tanya untuk prosedur dan juga mekanisme untuk membuat SPPIRT ini tentunya seperti apa Ibu? Ya, kalau untuk mendaftarkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sekarang sudah bisa mendaftarkannya secara online. Jadi melalui website oss.go.id. Bagi pelaku usaha UMKM, dalam hal ini pangan industri rumah tangga, mereka bisa mendaftarkan izinnya melalui website tersebut, karena itu sudah secara nasional diberlakukan pada OSS RBA tersebut. Nah, untuk mekanismenya sendiri, pelaku usaha bisa mendaftarkan, nanti mereka mendapatkan akun pada OSS tersebut. Kemudian mendapatkan akun dengan user ID dan password. Kemudian lanjut nanti untuk pendaftarannya melalui SPPIRT BPOM gitu. Iya. Itu tadi adalah mekanisme dan juga prosedurnya. Kemudian dalam pembuatan SPPIRT ini tentunya siapa saja sih Bu yang bisa mengurus izin ini? Nah, adakah klasifikasi tertentu pelaku usaha seperti apa? Boleh dijelaskan Bu? Baik, kalau untuk SPPIRT itu semua pelaku usaha UMKM, industri rumah tangga pangan, yang masuk di dalam kategorinya. Ada beberapa kategori, 11 kategori yang diberlakukan pada OSS RBA, sepertinya pangan industri rumah tangga yang memiliki produk atau usaha dalam bentuk makanan kering gitu, seperti rempeyek gitu ya, seperti keripik-keripik, itu mereka bisa mendaftarkan izin mereka untuk mendapatkan SPPIRT melalui OSS RBA tersebut begitu. Boleh dijelaskan sedikit kategori-kategori? Oh, kategorinya ada dari 11 kategori, ada hasil olahan pangan yang dari bahan bakunya misalnya seperti daging olahan. Bisa contohnya abon kering gitu ya. Nah, ada. Kemudian olahan tepung dan hasil olahannya seperti cookies gitu ya. Nah, kemudian ada juga minyak, kategori minyak seperti minyak kelapa atau minyak PCO, itu mereka bisa mendaftarkan untuk dapat sertifikat PIRT-nya. Ada juga kategori gula, coklat batangan, kemudian bumbu dan rempah-rempah, ada juga kategori untuk hasil olahan biji-bijian, itu yang seperti contoh kacang-kacangan, itu mereka bisa mendaftarkan sertifikat, mendaftarkan izin mereka untuk dapat sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Iya. Artinya juga hampir semua produksi UMKM bisa didaftarkan ya? Kalau masuk di dalam kategori tersebut begitu Mas. Nah, ada 11 kategori ya Bu ya. Yaitu pemirsa adalah 11 kategori yang mana yang sudah memenuhi kategori inilah yang dapat mengurus izin SPPIRT tersebut. Selanjutnya tadi sudah Ibu jelaskan apa saja
pangan-pangan yang dapat diurus izinnya. Lalu nanti pada saat ingin memberikan izin tentunya ada pengujian ya Bu ya. Nah kalau dari pihak penguji nanti apa saja, bagaimana pengujian yang dilakukan terkait SPP PIRT ini Bu? Baik, kalau untuk izin PIRT melalui OSS RBA ini, mereka ada beberapa kategori di dalam OSS RBA. Ada kategori rendah, menengah rendah, kategori menengah tinggi, kemudian tinggi. Jadi kalau untuk PIRT mereka masuk pada kategori menengah tinggi. Izin itu diterbitkan secara langsung melalui OSS RBA tersebut, begitu. Jadi pelaku usaha UMKM mereka diberikan kemudahan dalam mendapatkan perizinan PIRT tersebut, gitu. Ya. Artinya secara sistem nanti akan langsung dikeluarkan dan dibaca oleh di sistem OSS RBA itu ya. Nah nanti biasanya ada timbul permasalahan atau tidak Bu di aplikasi OSS RBA ini ketika saat pengujiannya? Kalau untuk di tahap awal pada saat mereka melakukan pendaftaran, kita tidak istilahnya itu mewajibkan untuk diuji, karena melihat dari resiko usaha, skala usaha, mereka termasuk di dalam menengah rendah yang izinnya terbit dengan adanya nomor induk berusaha nanti. Mereka mendaftarkan di OSS, mendapatkan nomor induk berusaha. Kemudian pada sistem tersebut mereka memenuhi sertifikat pemenuhan komitmen. Jadi pelaku usaha UMKM secara sistem mereka harus memenuhi ketentuan di dalam sistem OSS RBA tersebut. Yang pertama harus memenuhi komitmen di dalam cara pengolahan pangan industri rumah tangga yang baik. Kemudian mereka memenuhi dalam ketentuan dalam pelabelan, label ataupun kemasan yang tertera pada kemasan tersebut. Kemudian mereka juga mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Jadi di situ secara sistem mereka istilahnya berjanji, berkomitmen untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut dan diberikan tenggang waktu 3-6 bulan agar komitmen tersebut terpenuhi gitu. Ya. Berarti yang paling penting pelaku usaha harus mendaftarkan dulu. Ya, dengan intinya produknya. Nanti di OSS mereka mendapatkan nomor induk berusaha. Begitu Mas. Nanti ketika sudah mendaftar akan diterbitkan nomor induk berusaha. Baru diuji Bu ya? Baru diuji. Nanti pengujian itu dilakukan kalau kami di Dinas Kesehatan di pos market. Jadi pada saat mereka sudah mendapatkan izin, kita melakukan pengujian. Pengujian itu pun kita lakukan secara sampling, tidak semua. Jadi pengujian itu kita lakukan melihat daripada kategori adakah pengawet di dalamnya, adakah bahan kimia atau cemaran yang ada di dalamnya. Nah itu kita lakukan setiap 1 tahun sekali, kita melakukan sampling dan produk-produk UMKM ini kita antarkan ke BPOM untuk dilakukan pengujian. Ya. Artinya ketika sudah didaftarkan, para pelaku usaha ini terus dikontrol melalui sampling yang berkala, Ibu ya? Iya, tetap melakukan pengawasan. Pengawasan kita pre-market dan post-market, begitu. Baik. Itu tadi terkait pengujian, artinya saya ulangi pemirsa bahwasannya yang penting adalah sebagai pelaku usaha kita harus daftarkan dulu izinnya agar diterbitkan izin untuk itu. Baru nanti akan dilakukan pengujian secara berkala oleh pihak yang berwenang ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, masyarakat kita ini terkadang kalau mengurus izin itu enggan, takut prosesnya panjang, lama, atau kena biaya atau segala macamnya. Itu kalau dari Ibu sendiri bagaimana menjawabnya itu? Berapa lama sih prosesnya untuk menerbitkan izin ini? Baik, kalau untuk berapa lama prosesnya Mas, 1 hari itu bisa terbit. Paling lama kalau untuk NIB itu 1 jam bisa terbit, karena kalau kita secara online ini yang penting kan internet bagus Mas, gitu ya. Internet bagus atau mungkin kuotanya, kuota wifi atau internetnya. Nah itu bisa kita mendaftarkan di OSS RBA untuk dapat nomor induk berusaha. Nah kemudian setelah dapat nomor induk berusaha baru kita mendaftarkan di SPP PIRT BPOM untuk dapat nomor PIRT
Nomor Begitu. Ada 2 tahapan yang kita lakukan. Pertama untuk pendaftaran nomor induk berusaha, kemudian yang kedua pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin PIRT gitu. Ya, itu tadi berarti tidak perlu waktu yang panjang ya, pemirsa, cukup 1 hari ya. 1 hari udah selesai. Ya. Dan juga seperti yang Mas sampaikan tadi, apakah ada biaya? Tidak ada biaya di dalam pendaftaran untuk SPPIRT tersebut begitu. Jadi tujuan dari pemerintah juga untuk pertama memberikan kemudahan bagi UMKM khususnya agar mereka dapat memiliki izin secara resmi. Karena kan banyak sekali UMKM yang seperti Mas bilang tadi enggan untuk mendaftarkan, yang mungkin tahapannya repot lah, lama lah begitu ya. Nah, jadi di sini secara online UMKM diberikan kemudahan untuk mendaftarkan perizinan mereka. Itu salah satunya secara online OSS-RBA. Ya, betul pemirsa, dengan adanya sistem berbasis online itu tentunya memangkas birokrasi ya Bu ya, yang tadinya kita khawatir akan lama dari meja ke meja jika di kantor. Dengan online ini kita dengan cepat sudah dapat menyelesaikan izin. Ya. Nah, kalau aplikasi sistem OSS-RBA ini apakah bisa diakses masyarakat langsung atau harus melalui pihak terkaitnya, Bu? Oh, bisa diakses langsung oleh masyarakat, karena itu tadi saya bilang kalau wifi-nya bagus, internetnya bagus, mereka bisa mendaftarkan sendiri. Jadi di rumah kita bisa menginput sendiri, melakukan pendaftaran. Biasanya juga di YouTube itu banyak tutorialnya dalam kita cara pendaftarannya begitu. Jadi diberikan kemudahan bagaimana cara melakukan pendaftaran dan juga diberikan kemudahan di dalam mendapatkan perizinan gitu. Berarti pemirsa dengan di rumah saja bisa mengurus izin ya? Ya. Asalkan internetnya lancar, ya, insya Allah akan cepat perizinannya ya, akan terbit. Betul. Nah, kalau aplikasinya sendiri bisa didapatkan di mana, Bu ya? Kalau untuk aplikasi sudah bisa kita mengakses langsung melalui websitenya sendiri, melalui website oss.go.id. OSS-RBA tadi di website oss.go.id. Nanti pelaku usaha mendaftarkan dengan nomor induk keluarga menggunakan nomor KTP. Mereka melakukan penginputan. Biasanya tuh dapat akun dulu, Mas. Dapat akun, kita mendapatkan akun. Nanti ada email masuk di email kita. Kita juga menginput email, alamat email, atau kemudian juga nomor HP, kita menginput data. Nanti kita akan mendapatkan user ID dan password untuk kita masuk ke akun tersebut. Iya. Gitu. Setelah nanti mendaftar, kita akan mendapat akun untuk mengakses website oss.go.id. Nah, di situ nanti pemirsa akan bisa mengurus secara mandiri perizinannya agar produk usahanya dapat terdaftar secara resmi. Ya. Baik pemirsa, itu tadi sudah dijelaskan terkait beberapa pertanyaan yang sudah kita diskusikan terkait tadi bagaimana cara mengurus izin di izin SPPIRT di website yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, tadi sudah disinggung-singgung melalui mengenai website OSS-RBA yang menjadi laman bagi masyarakat untuk mengurus izin secara online dan mandiri di rumah. Untuk itu kita akan gali lebih dalam pemirsa, sebenarnya OSS-RBA ini apa, Bu? Mungkin itu dari tadi pemirsa juga bertanya-tanya. Boleh Ibu jelaskan apa itu OSS-RBA ini? Baik, kalau untuk OSS-RBA adalah itu online single submission risk-based approach. Jadi OSS-RBA ini adalah perizinan yang berdasarkan resiko dan skala usaha kegiatan bagi pelaku usaha. Dalam hal ini bisa terbagi beberapa risiko rendah, menengah rendah, kemudian menengah tinggi sampai tingkat risiko tinggi. Nah, jadi OSS-RBA itu perizinan yang dilakukan secara online berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha, skala kegiatan usaha. Itu tadi OSS-RBA, artinya itu merupakan website atau laman online yang dibuat agar masyarakat bisa mengurus izin secara mandiri. Ya, betul sekali. Dengan tadi melihat risiko-risikonya. Ya. Oke.
sudah kita singgung juga di awal tadi, pemirsa Anda bisa mengakses sendiri OSS RBA ini di website yang sudah disediakan, yaitu oss.go.id. Sudah dijelaskan juga tadi oleh Bu Faridatul terkait definisi dari OSS RBA ini. Kemudian kita akan cari tahu lagi untuk mendapatkan hak aksesnya, mengakses OSS RBA ini seperti apa. Apa saja persyaratan yang sebelum itu harus kita siapkan, dokumen-dokumen apa ataupun tahapan apa secara detail, Bu. Ya, baik. Untuk siapa saja yang bisa mengaksesnya, itu semua masyarakat bisa mengakses. Baik itu dari skala usaha UMKM, produk PIRT, ataupun usaha yang lain seperti perbengkelan ataupun usaha retail atau pengecer gitu ya, mereka punya usaha sendiri untuk di rumah. Nah, itu semua masyarakat bisa mengakses daripada website tersebut. Mereka bisa mendaftarkan seperti yang tadi saya bilang, mereka memiliki KTP, nomor KTP, bisa mereka menginput nomor KTP tersebut, memiliki email aktif, kemudian nomor kontak atau nomor HP yang mereka input, sehingga nanti mereka mendapatkan akun. Akun itulah yang digunakan untuk mereka mendaftarkan pada OSS RBA tersebut. Nah, setelah itu pada saat menginput skala usaha apa saja yang mereka miliki usahanya, mereka akan terdaftar dengan mendapatkan nomor induk berusaha NIB begitu. Oke, artinya OSS RBA ini pada saat kita ingin mendaftarkan, kita harus menyiapkan beberapa dokumen ataupun syarat. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK atau nomor KTP. Selanjutnya ada email yang aktif, kemudian nomor telepon. Benar, Bu ya? Nanti pada saat setelah kita mendaftar, kita akan mendapat email konfirmasi dari pihak OSS RBA tersebut. Betul. Baru kita bisa mengaksesnya. Ya. Nanti pada saat penginputan, pelaku usaha khususnya UMKM, mereka akan menginput data usaha, data denah lokasi, berapa jumlah tenaga kerjanya, dengan modal berapa, itu semua diinput pada OSS RBA tersebut. Sampai akhirnya mereka mendapatkan nomor induk berusaha. Dan juga di situ dibedakan untuk kode KBLI-nya. Biasanya kalau untuk kode KBLI itu kode baku lapangan usaha yang ada di Indonesia. Itu masing-masing usaha mereka beda-beda kode KBLI-nya, Mas, gitu. Jadi kalau untuk pangan industri rumah tangga, kode KBLI-nya untuk masing-masing kategori produk itu berbeda. Biasanya diawali dengan kode 107 sekian-sekian gitu. Tapi kalau untuk usaha yang lain kode KBLI-nya berbeda begitu. Iya. Kalau OSS RBA ini sebetulnya produk bikinan siapa, Bu? Lembaganya. Supaya nanti masyarakat takutnya salah akses. Nah, perlu diketahui juga ini OSS RBA yang resmi itu yang dibuat oleh siapa? Boleh diberikan informasinya juga, Bu? Boleh. Kalau untuk OSS RBA itu dari Kementerian Investasi dan UMKM. Jadi sudah dibuat dengan dengan melalui website tersebut, masyarakat bisa mengakses untuk OSS RBA gitu. Ya. Artinya pemirsa, website yang resmi untuk OSS RBA ini adalah website buatan Kementerian Investasi dan UMKM, Bu ya. Jangan sampai salah akses. Takutnya nanti ada penipuan atau apa, kita nggak tahu ya, Bu ya. Nah, Oke. Selanjutnya OSS RBA ini sejak kapan perizinannya berlaku di Kota Jambi ini, Bu? Kalau untuk skala di Kota Jambi sudah berlaku sejak terbitnya PP nomor 5 tahun 2021. Itu tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko yang terintegrasi, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, PP nomor 5 tahun 2021. Itu di Juli sudah dilaksanakan penggunaan OSS RBA tersebut. Ya, sejak Juli 2021 ya, Bu ya. Tapi sebelumnya kita sudah ada OSS bukan RBA, jadi OSS saja gitu. Jadi kalau OSS yang sebelumnya itu versi 1.1, jadi sekarang terintegrasi atau
berubah atau apa namanya tuh menjadi OSS RBA begitu. Transformasi Bu ya. Transformasi. Tentunya ke lebih baik lagi. Iya betul. Artinya kalau OSS-nya sendiri sudah sejak dahulu sudah ada. Sudah dari adanya transformasi 2020. membuat OSS RBA ini dikeluarkan pada 2021 lalu. Sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021. Ya. Termasuk baru ya Bu ya? Iya. Mungkin masyarakat tidak banyak yang mengetahui karena memang baru. Karena baru, mungkin pemerintah itu sangat mensupport, apalagi pada saat pandemi kemarin. Jadi di awal pandemi itu terjadi ya boleh dibilang pengurangan tenaga kerja kan, kemudian UMKM biasanya kebanyakan itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu mulai berpikir bagaimana untuk menambah perekonomian keluarga. Dalam hal ini membantu suami untuk bagaimana mensupport perekonomian di keluarga. Salah satunya dengan berjualan secara online begitu. Mungkin begitu. Maka UMKM khususnya pangan industri rumah tangga, mereka mendaftarkan izinnya kalau 2020 itu masih secara manual. Rekomendasi dari kita Dinas Kesehatan, kemudian izinnya diterbitkan oleh DPM PTSP Kota Jambi begitu. Oke. Itu tadi dengan adanya pandemi juga menggeser kebiasaan yang biasanya UMKM itu hanya berdagang di pinggir jalan ataupun secara konvensional. Dengan adanya pandemi membuat masyarakat kita berpikir lebih keras bagaimana menciptakan inovasi baru dan timbullah UMKM baru. Iya betul. Dengan adanya OSS RBA ini tadi membuat yang awalnya perizinan harus ke kantor, ke DPM PTSP sekarang sudah bisa dari rumah. Itu keuntungannya Bu ya. Nah, sudah kita singgung sedikit terkait keuntungan, kita akan lihat lebih jauh lagi apa-apa saja Bu keuntungan mengurus SPP IRT ini melalui OSS RBA bagi pelaku UMKM. Kalau keuntungan ya seperti tadi saya bilang, pelaku usaha UMKM diberikan kemudahan dalam mendapatkan perizinan, terutama untuk SPP IRT. Mereka bisa melakukan pendaftarannya secara online. Juga seperti yang tadi disampaikan, kita memangkas waktu birokrasi dalam artian mungkin pengurusan izinnya yang begitu lama gitu katanya kan. Jadi dalam 1 hari izin SPP IRT itu bisa terbit. Nah, tapi dengan pelaku usaha UMKM memenuhi beberapa komitmen yang tadi disampaikan. Kemudian setelah izin itu terbit melalui OSS RBA, kita Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan. Kesarananya dilihat, di cross check bagaimana mereka melakukan pengolahan pangannya sampai juga data yang mereka input gitu ya. Terkadang kan data yang dimasukkan mungkin tidak sesuai, itu kita lakukan cross check juga ke lapangan. Tentunya banyak keuntungan dengan adanya sistem online ini Bu ya. Iya, betul. Masyarakat tidak perlu capek-capek ngantri di kantor, seperti yang sudah kita bahas tadi, tidak ada lagi birokrasi yang berbelit-belit. Kadang itulah yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus perizinan ya Bu ya. Salah satunya Mas. Iya, salah satunya membuat masyarakat enggan mengurus perizinan. Itu tadi adalah keuntungan-keuntungan daripada kita mengurus izin melalui izin SPP IRT melalui website yang sudah disiapkan yaitu OSS RBA tadi. Selanjutnya Ibu, kita akan kembali mengulas. Tadi kita sudah kita diskusikan terkait apa-apa saja pangan yang bisa didaftarkan. Sekarang kita ingin tanyakan, adakah jenis pangan yang tidak bisa didaftarkan di SPP IRT ini Bu? Dan alasannya kira-kira kenapa tidak bisa didaftarkan? Boleh dijelaskan? Baik, kalau untuk pangan yang mungkin tidak bisa didaftarkan PIRT-nya, salah satunya pangan resiko tinggi, dalam hal ini contohnya bakso ataupun nugget, karena dia menggunakan penyimpanan dengan suhu tertentu. Dalam artian begini, kalau misalnya dia disimpan dalam suhu kamar atau suhu ruangan biasa, dia akan terjadi karena dia bersifat resiko tinggi, terjadi pembusukan, karena ada protein dan air, terjadi perkembangan biakan bakteri kalau tidak disimpan pada suhu tertentu begitu. Jadi kalau untuk PIRT yang bisa diterbitkan PIRT-nya, pangan yang dibuat dalam bentuk kering. Dalam hal ini seperti yang tadi saya bilang,
keripik, rempeyek dengan masa simpan yang lebih dari 7 hari, Mas, gitu. Kemudian dia memiliki terkemas dan juga memiliki label. Tidak bisa untuk pangan yang kita impor dari luar kemudian kita PIRT kan itu tidak bisa. Dia harus diproduksi di dalam negeri atau bukan merupakan produk impor, dan juga tidak boleh mengklaim yang berlebihan, klaim kesehatan, tidak mengklaim. Karena ada satu kategori minuman serbuk begitu yang bisa masuk ke dalam kategori minuman kesehatan. Tapi dia tidak dalam bentuk cair, Mas, gitu. Jadi pangan yang bisa PRT, pangan dalam bentuk kering dengan masa simpan lebih dari 7 hari, begitu. Kalau dia pangan yang masa simpannya di bawah 7 hari atau seperti ini, usaha kue tradisional, itu kan masa simpannya di bawah 7 hari ya. Iya, itu tidak bisa kita daftarkan PRT-nya. Bisa untuk pangan siap saji itu dengan sertifikat layak hygiene. Layak hygiene itu bisa di Dinas Kesehatan Kota. Oke, artinya makanan-makanan yang dengan risiko tinggi dapat mengalami perubahan akibat suhu, itu tidak bisa didaftarkan, Bu, ya? Diprioritaskan adalah makanan-makanan kemasan yang bentuknya kering, yang tahan lama. Yang tahan lama, lebih dari 7 hari. Artinya seperti frozen food, bakso. Itu kita langsung arahkan untuk pendaftarannya ke BPOM MD. Ke BPOM. Iya. Ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Faridatul. Pangan yang tidak bisa didaftarkan, artinya tidak semua pangan bisa didaftarkan, Bu, ya. Dengan risiko yang tinggi tidak dapat didaftarkan PIRT, tapi bisa didaftarkan di BPOM ya, Bu, ya. Oke. Selanjutnya, Ibu, untuk di Kota Jambi sendiri ini kan ada banyak pelaku UMKM ya, Bu, ya, dengan berbagai jenis panganan yang dijual. Kemudian kalau menurut perhitungan Dinas Kesehatan, sudah berapa persen pelaku UMKM yang mendaftar SPPIRT ini, Bu? Kalau berapa persen itu sekitar 90% mereka udah mendaftarkan. Karena SPPIRT itu masa berlakunya 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali mereka memperpanjang izinnya. Kalau untuk yang masih izinnya diterbitkan sebelumnya yang tidak melalui OSS RBA masih tetap berlaku sampai masa izin berlakunya habis. Begitu. Jadi pada saat mereka ingin melakukan pendaftaran, mereka melakukan pendaftaran melalui OSS RBA. Artinya sudah 90% pelaku UMKM di Kota Jambi ini sudah mendaftarkan SPPIRT-nya. SPPIRT. Sudah baik ya, Bu, ya? Ya. Tinggal sisanya harus kita rangkul agar karena semuanya. Ada beberapa yang pelaku usaha yang sudah memiliki izin sebelumnya. Kemudian sudah mendaftarkan tahap pertama itu mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, tinggal lagi nanti tahapan selanjutnya mereka mendapatkan SPPIRT. Jadi secara perizinan mereka sudah 90% mendapatkan izin. SPPIRT. Ya, artinya sudah baik. Ya. Sudah baik. Kemudian tadi SPPIRT ini berlaku 5 tahun, kemudian akan diperpanjang oleh pelaku UMKM itu sendiri. Pemirsa, kita akan kembali berdiskusi terkait pengurusan izin SPPIRT ini. Kami akan kembali bertanya kepada Bu Faridatul tadi ketika kita sudah membahas mulai dari persiapan membuat izin, kemudian sudah membuat izin, selanjutnya tindak lanjut dari setelah kita membuat SPPIRT ini apa, Bu, yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM ini? Ya, setelah pelaku usaha mendapatkan perizinannya melalui SPPIRT, pelaku usaha bisa menjual memasarkan produknya dengan nomor izin PIRT yang sudah didapatkan melalui SPPIRT BPOM tersebut. Jadi biasanya kan pelaku usaha mencantumkan nomor PIRT-nya pada label kemasan. Nah, jadi label dan kemasan itu juga mereka membuat labelnya sesuai dengan ketentuan. Mungkin di situ ada mereknya, ada kategori pangannya tadi, kemudian masa berlakunya, masa kadaluarsa, kemudian tanggal produksi, di mana tempat mereka produksi, dan berat bersih dalam satu kemasan itu mereka cantumkan pada label kemasan. Nah, mereka bisa memasarkan setelah izin PIRT-nya terbit. Tetapi nanti pelaku usaha UMKM bisa memenuhi komitmen tadi. 3 komitmen yang tadi saya bilang, mereka mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Penyuluhan keamanan pangan ini kami Dinas Kesehatan yang mengadakan seperti bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM.
Kemudian UMKM juga memenuhi komitmen yang kedua, memenuhi dalam ketentuan label, pelabelan tadi, pelabelan pada kemasan, kemudian memenuhi ketentuan dalam cara produksi pangan industri rumah tangga yang baik, mulai dari higien sanitasi dilihat, kemudian personal pegawainya bagaimana sampai mereka memasarkan produknya, itu dilihat bagaimana step by stepnya. Nah, setelah mereka mendapatkan izin, mereka bisa mendaftarkan untuk sertifikat halal. Sertifikat halal. Sertifikat halal itu berlaku selama 4 tahun. Jadi nanti ada dari Disperindak ataupun Kemenak provinsi, biasanya di bagian Satgas Halal. Nah, itu kita bisa mendaftarkan. Kemarin Info juga bisa mendaftarkan secara melalui program sehati. Jadi untuk pendaftaran sertifikat halal ada program dari Kementerian Agama. Iya, untuk mereka mendapatkan sertifikat halal tersebut. Ya, artinya pemirsa, pada saat pelaku usaha ini sudah mendaftarkan SPPI, artinya tidak dilepas begitu saja oleh Dinas Kesehatan, tapi akan terus diawasi, kemudian dibina, dibimbing ya Bu ya, dengan kita melakukan pengawasan post market. Pengawasan post marketnya. Termasuk tadi mencantumkan PIRT-nya di kemasan. Betul. Pemirsa juga harus berhati-hati pada saat harus lebih jeli pada saat membeli pangan. Ketika kita tidak punya izin PIRT, barangkali harus dipikir-pikir lagi. Karena kita utamakan, prioritaskan belilah pangan yang sudah punya izin PIRT-nya. Aman, bermutu, dan memiliki legalitas. Dan terjamin, sudah diuji ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, kalau dari Dinas Kesehatan Kota Jambi sendiri, upayanya untuk mendorong UMKM agar mendaftarkan izin SPPIRT-nya apa saja Bu, upaya-upaya Dinkes? Kalau upaya kita melakukan pendampingan bagi UMKM dalam mereka mendaftarkan izin, karena terkait sistem pendaftaran yang secara online, yang seperti kita ketahui banyak pelaku usaha UMKM yang bingung, boleh dibilang bingung juga pada saat mereka menginput data mereka atau bagaimana mekanisme selanjutnya, karena secara online tersebut ya seperti kita tahu kalau sudah terkait IT kan UMKM banyak ibu-ibu gitu ya. Mereka kadang ada yang paham, ada yang tidak begitu paham gitu. Jadi itulah gunanya kita melakukan pendampingan, kita bantu untuk bagaimana mereka mendaftarkan. Ada yang memang sudah paham, mereka juga membantu teman-temannya yang belum paham, membantu dalam menginput untuk pendaftaran. Ya, itu artinya memang era digital saat ini juga punya tantangan ya Bu ya. Menjadi tugas Dinkes juga bagaimana agar semua segmen masyarakat itu dapat dirangkul agar dapat paham bagaimana untuk mengurus SPPIRT ini. Artinya banyak upaya yang dilakukan Dinkes ya Bu ya. Betul sekali. Oke. Kemudian Ibu, nanti pada saat di lapangan, bagaimana sih sistem pengawasannya agar produk UMKM ini yang terjual di pasaran tetap aman untuk masyarakat? Bagaimana bentuk pengawasannya? Bentuk pengawasan kita yang pertama kita melakukan pengawasan tadi post market. Setelah mereka beredar di pasaran ya, di market, kita melakukan pengawasan secara post market dengan pertama tadi yang saya bilang, kita melakukan sampling dan pengujian. Kita mengambil produk yang pada saat kita turun kita melihat dalam pemenuhan komitmen yang selama 3-6 bulan tadi, apabila yang kita curigai ini produk pangannya tidak memenuhi ketentuan, tidak memenuhi syarat, itu bisa kita lakukan pengujian. Contohnya nih kerupuk ya, kerupuk dengan yang mungkin yang warnanya yang menarik, merahnya terang gitu ya. Nah, kita curigai itu mengandung bahan pewarna yang berlebihan. Kan ada bahan tambahan pangan yang boleh ditambahkan di dalam pangan. Kita melakukan pengujian, betulkah bahan tambahan pangan dalam hal ini pewarna yang digunakan, apakah menggunakan bahan tambahan yang diizinkan atau yang dilarang. Kemudian juga lihat berapa kadar zat pengawet ataupun zat pewarna di dalam makanan tersebut. Itu tetap kita melakukan pengujian. Nah, pada saat kita melakukan post market, kita juga melakukan pengawasan terkait iklan pangan. Makanya tidak boleh mengklaim yang berlebihan, klaim kesehatan misalnya contohnya.
Kemudian kita melakukan pengawasan. Hasil kita melakukan pengawasan, kita berkoordinasi juga dengan dinas-dinas terkait. Contohnya DPM PTSP dan Balai POM. Pada saat kita melakukan pengawasan, misalnya di dalam 1 triwulan kita melakukan pengawasan, ada beberapa sarana yang tidak memenuhi persyaratan di dalam penerbitan izin. Kita bisa menerbitkan rekomendasi ke DPM PTSP. Ada untuk pembekuan izin. Nah, kalau memang dia bandel istilahnya gitu ya, kita bisa merekomendasikan untuk menonaktifkan izinnya. Karena yang bisa itu kewenangan untuk DPM PTSP. Ya. Artinya ketika pada pengawasan ini dilakukan tiap-tiap triwulan, Bu ya, tiap triwulan. Ya. Nanti pada saat didapati ada UMKM yang sudah melenceng daripada awalnya Ya, komitmen awal, haknya DPM PTSP untuk memberikan sanksi. Untuk bisa menonaktifkan izin. Menonaktifkan izin ya Bu ya. Baik. Kalau sanksinya tetap ada pada pihak berwenang ya Bu ya. Ya, nanti kalau seandainya bisa jadi produk yang mereka produksi itu tidak memenuhi persyaratan dan bisa menyebabkan terjadinya contoh terjadinya KLB ataupun keracunan pada konsumen gitu ya. Nah, itu bisa kita telusur bahwa misalnya nih produk yang mereka produksi menyebabkan hal tersebut, itu bisa kita seperti tadi kita nonaktifkan izinnya ataupun bisa izinnya dicabut Ya. gitu. Artinya bisa dibekukan izinnya Ya. atau dicabut secara Ya. itu. Itu tadi adalah bagaimana Dinas Kesehatan mengawasi di lapangan, karena ketika sudah sampai di lapangan di pasaran memang terkadang UMKM ini bebas sebebas-bebasnya sampai Ya. memasarkan pun kadang berlebih-lebihan ya Bu ya. Ada yang mengklaim bahwa ini baik untuk A, baik untuk B, padahal kenyataannya tidak Bu ya, itu termasuk pelanggaran Ya. karena di izinnya tidak seperti itu. Kemudian Ibu, apa rekomendasi untuk masyarakat terkait SPP IRT melalui OSS RBA ini, boleh diberikan kepada masyarakat? Rekomendasi saya kalau untuk mendapatkan izin PIRT ya kita tetap mendaftarkannya secara online melalui OSS RBA. Jangan sampai kita ibaratnya tuh masih ada yang seperti ada calo atau apa, kita kan mengantisipasi itu. Nanti dimintakan biaya yang sekian-sekian, Ya, kita benar. mengantisipasi adanya terjadi pungli atau yang lain sebagainya. Jadi pemerintah memberikan kemudahan, silakan mendaftarkan SPPIRT-nya secara online melalui OSS RBA. Karena diberikan kemudahan di dalam penerbitan izin. Ya. Pemirsa, itu tadi sudah disiapkan kemudahan untuk kita semua dapat mengakses mengurus perizinan ini secara online. Kita tidak perlu khawatir lagi ya Bu ya dengan adanya calo yang melakukan pungutan liar. Dengan adanya OSS RBA ini kita akan lebih terjamin izin yang kita urus itu dengan mudah, cepat, tepat dan juga terjamin bahwa benar-benar izin yang kita buat itu akan terbit sesegera mungkin. Itu tadi adalah rekomendasi yang disampaikan oleh Ibu Faridatul terkait bagaimana masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk mengurus izin karena sekarang sudah banyak kemudahan yang sudah disiapkan. Terakhir Ibu, himbauan yang akan Ibu dan Dinas Kesehatan berikan, kemudian harapannya ke depan terkait SPP IRT melalui OSS RBA ini, apa saja Bu, boleh disampaikan? Kalau himbauan ya bagi pelaku usaha UMKM yang mungkin pertama belum memiliki izinnya, silakan mendaftarkan izinnya melalui OSS RBA untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian bagi yang mungkin masa berlaku izinnya sudah habis, juga melakukan perpanjangan izinnya, mekanismenya juga sama. Dan juga harapannya bagi UMKM, walaupun mungkin kita tidak bisa, tidak begitu paham bagaimana mekanismenya, tapi kita mengetahui, kita mungkin tetap walaupun dibantu, tapi kita juga mengetahui bagaimana alur daripada proses pengajuan izin tersebut. Jangan sampai nanti setelah kita mendapatkan akun, banyak kejadian kita lupa user ID dengan password, jadi kita tidak bisa untuk mengakses kembali begitu. Bagaimana kita bisa masuk
kalau tidak punya kunci kan gitu Mas ya. Nah, kalau seandainya kita sudah memiliki akun, kita mengingat user ID dan passwordnya untuk bisa kita login dan mendaftarkan untuk permohonan izin yang baru ataupun penambahan produk. Karena UMKM kan ada yang satu orang itu bisa ataupun lebih dari satu produk yang mereka miliki. Ya, jadi dengan satu orang bisa mendapatkan satu nomor induk berusaha. Kalau seandainya satu orang tersebut mereka punya misalnya contoh 3 produk yang mereka produksi gitu ya, seperti dodol, kemudian ada abon ataupun rempeyek, itu ada 3 nomor PIRT yang akan diterbitkan. Jadi nomor PIRT jangan sampai ya istilahnya ketukar dari 3 produk tersebut, kita disesuaikan dengan nomor yang sudah diterbitkan. Kalau seandainya kemasannya berubah, itu tetap mendaftarkan kembali. Beda kemasan, kita beda nomor PIRT yang diterbitkan. Iya, beda. Jadi kemudian beda lokasi, tetap kita mendaftarkan kembali, begitu Mas. Jadi tidak bisa satu nomor itu kita gunakan untuk semuanya. Jadi sesuai dengan kategori produk yang diterbitkan. Artinya sedikit aja perubahan harus tetap melaporkan kembali. Ya? Melapor kembali. Karena di nomor PIRT itu Mas, istilahnya itu ada kode penomoran. Di situ nanti ada kode kemasan yang kita gunakan. Kalau dia kemasan plastik beda, gelas atau kaca itu beda, aluminium juga beda. Di situ kita bisa melakukan pengawasan post marketnya di situ. Kemudian ini produk diproduksi dari daerah mana karena ada kode wilayah, untuk kabupaten kota. Dengan nomor PIRT yang 15 digit tersebut kita bisa mengetahui. Sampai juga di angka terakhir kodenya itu bisa kita mengetahui masa berlaku izin. Jadi apabila masyarakat membeli produk pangan PIRT, silakan dilihat nomor PIRT-nya di ujung penomoran, itu adalah masa berlaku izin. Jadi masa berlaku izin itu bisa kita mengetahui bahwa produk ini masih memiliki izin atau tidak, atau masa berlakunya sudah habis. Di digit belakang ya, Bu? Digit belakang. Jadi ada 15 digit angka yang di situ bisa kita lihat. Kalau yang pertama itu kode kemasan, kemudian digit kedua dan ketiga itu kategori produk pangan yang 11 kategori tadi. Kemudian 4567 itu kode daerahnya. Misalnya kalau Kota Jambi 1571, sampai nanti yang digit ke 1415 itu adalah masa berlaku izin usaha PIRT tersebut. Jadi kalau misalnya ini 2022 di ujungnya, berarti masa berlaku izinnya sudah habis. Habis tahun ini. Ya, mereka harus mendaftarkan kembali perizinan mereka secara OSSRBA. Itu tadi imbauan dan juga harapan dari Ibu Faridatul, perwakilan dari Dinas Kesehatan. Mungkin satu lagi, Bu, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri kan tentunya kita dalam produk-produk usaha ini penting memperhatikan sisi kesehatannya. Ya. Nah, kalau dari sisi kesehatan, pesan Ibu dan harapannya kepada masyarakat terkait pentingnya izin PIRT ini juga berkaitan dengan kesehatan, Bu, silakan disampaikan. Ya, jadi dari sisi kesehatan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pelaku usaha harus memenuhi 3 komitmen, termasuklah di situ di cara pengolahan pangan industri rumah tangga yang baik, CPPB IRT, cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga. Disitulah kita harus melihat bagaimana higienis, secara bagaimana mereka mengolah pangannya dengan baik, pangan bahan baku yang misalnya mereka memproduksi keripik rempeyek bayam gitu ya. Nah, bagaimana sayur bayam diolah dengan baik, dicuci sampai mereka melakukan pengolahan. Dilihat juga bagaimana orang personal tenaga yang mengolah tersebut, apakah menggunakan sarung tangan ataupun menggunakan celemek gitu ya, penutup kepala, itu harus diperhatikan dalam mereka melakukan pengolahan pangan. Karena kalau tidak diperhatikan bisa terjadi cemaran pada makanan tersebut, baik yang secara kimia, biologis, ataupun cemaran benda asing. Nah, pada saat kita tidak menggunakan penutup kepala, bisa jadi pada saat itu terjadi
kontaminasi atau pada saat produksi ada rambut yang terjatuh kan kita tidak tahu pada saat itu. Jadi itulah pada saat kita mengolah pangan harus perhatikan keamanan pangannya. Mulai dari menghindari daripada cemaran biologis, cemaran kimia ataupun cemaran benda asing yang mengganggu di dalam memproduksi pangan. Gitu. Artinya mulai dari proses produksinya, pengemasannya, kemudian pemasarannya harus kita perhatikan ya Bu ya, demi kesehatan karena kesehatan itu mahal sekali Betul harganya. sekali. Terima kasih pemirsa, itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Faridatul terkait dari awal kita sudah membahas bagaimana cara mengurus perizinan SPP IRT, kemudian ternyata izin itu bisa kita urus mandiri di rumah, dari rumah kita masing-masing melalui OSS RBA, dan terakhir tadi apa-apa saja pangan yang bisa didaftarkan, tidak bisa didaftarkan, dan harapan kita bersama semua UMKM yang ada di Kota Jambi ini dapat mendaftarkan produk usahanya agar memiliki izin, dan kemudian masyarakat akan merasa aman dan nyaman kalau semua pelaku usaha punya izin dalam memasarkan produk yang mereka jual. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Faridatul Umi Esparm, Subkoordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Jambi yang sudah berdiskusi dan kita malam hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Kami doakan semoga sehat selalu. Amin, makasih. Ya. Saya Tri Andika pada akhir acara ini mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.